Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, rekan muda, rekan mudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas perkenannya, atas kehendak Allah, kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan insya Allah sebentar lagi diikuti dengan sholat sunat tarawih berjamaah. Alhamdulillah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya semua amal ibadah kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan, khususnya selama bulan Ramadan ini, ya, pada umumnya di bulan-bulan sebelumnya, kita mohon kepada Allah agar supaya semua peribadatan yang sudah kita lakukan semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diterima dan dicatat sebagai amal solehnya dan diberikan pahala yang berlimpah serta berkah, ya. Dan yang paling utama, semoga semua ibadah yang kita sudah kerjakan Allah ridhoi dan dijadikan sebagai wasilah yang teristimewa, yang terbaik yang Allah hadiahkan untuk kita. Kelak kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dalam keadaan yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus berusaha, ya. Jadi iman itu bukan cuma ucapan saja, Pak. Harus ada realita, harus ada usaha. Salah satu usaha kita, saya mengajak khususnya untuk diri saya pribadi, mari memakmurkan masjid Allah, ya. Khususnya alhamdulillah kalau di bulan puasa masjid alhamdulillah penuh, ya, awal-awalnya. Usahakan itu kewajiban kita tuh, memakmurkan masjid Allah. Jangan cuma di awal, ya. Usahakan tuntas sebulan full, ya, kalau bisa. Usahakan, ya. Dan ini merupakan wujud persaksian kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, haruslah memakmurkan masjid Allah, ya. Seperti yang Allah firmankan tadi di awal. Saya katakan di firman Allah tadi surat At-Taubah ayat 18, ya. Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Siapa orang yang memakmurkan masjid Allah, kata Allah, saksikan, dia itulah orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Pertanyaan kita kan orang beriman, Pak, ya. Ayolah sama-sama memakmurkan masjid Allah. Seperti apa memakmurkan masjid Allah? Nah, alhamdulillah sekarang, ya, salat di masjid. Alhamdulillah. Ta'lim di masjid. Tarawih di masjid. Alhamdulillah, ya. Khusus untuk bapak-bapak dan yang sudah balik. Bagi ibu nggak apa-apa. Memang bagi ibu sholat utamanya di rumah. Tapi kalau ibu-ibu mau ke masjid nggak apa-apa, jangan halangi. Alhamdulillah. Itu sebagai wujud bakti memakmurkan mas. Jadi nggak ada alasan. Ini Allah lah yang bilang seperti itu, ya. Kata Allah, siapa saja yang masjid Allah, saksikan
Dialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, jangan marah, bukan saya yang bilang, ini Allah, Pak. Makanya mari kita makmurkan masjid Allah dengan apa aja. Salah satunya dengan sholat di masjid. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan selama kita mengaku beriman pada Allah, upayakanlah sering ke masjid, berjamaah di masjid, ikut ta'lim di masjid. Bila perlu nongkrong-nongkrong di masjid, nggak apa-apa, daripada di mall ya. Bukannya nggak boleh, biar ramai, makmurkan masjid. Ini perintah loh. Tidak ada alasan. Saya jauh rupanya ke masjid, mohon maaf. Nggak ada alasan, Pak. Alhamdulillah Allah kasih fasilitas kita, ya, punya motor, punya sepeda, mobil. Jadikan fasilitas semua itu yang Allah berikan kepada kita, jadikan wasilah agar supaya kita lebih dekat kepada Allah. Datang, pakai, ya, nggak ada. Di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi, beliau seorang buta renta, Pak. Namanya Abdullah bin Umi Maktum, ya. Dan beliau alhamdulillah terkenal suka azan, muadzin. Jadi bukan cuma Bilal saja, ada lagi sahabat Nabi yang terkenal suka azan. Azannya pun di waktu subuh, Pak. Ya. Beliau seorang buta renta, coba. Itu buta kan? Nggak bisa melihat. Renta sudah tua. Ketika ada pengumuman untuk sholat berjamaah di masjid, diharuskan berjamaah di masjid, maka beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya ya Rasul? Saya seorang buta, sudah tua lagi, bagaimana bisa datang ke masjid? Nabi bertanya, wahai Abdullah bin Maktum, hal yastami'un nida? Apakah engkau mendengar suara azan? Kata Abdullah bin Maktum, na'am ya Rasulullah, saya mendengar. Wajib harus datang. Luar biasa ya. Coba Pak, orang buta saja disuruh datang ke masjid. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Bukan saya nih hadis. Orang buta saya sudah datang ke masjid. Bisa kita bayangkan beliau suka aja waktu subuh. Pergi dari rumahnya berangkat, seorang buta dalam keadaan malam, gelap gulita, beda dengan kita sekarang. Kalau kita sekarang banyak penerangan kan, banyak lampu, tenang. Kalau dulu gelap, pakai apa? Obor kali ya, atau oncor. Masya Allah itu perjuangannya luar biasa, ya. Saking harus masjid, memakmurkan masjid. Mohon maaf ya, apalagi kita sehat, marilah, ya. Manfaatkan waktu kita yang luang ini, maksimalkan di jalan Allah. Apalagi lagi puasa, datang ke masjid. Jangan ada alasan. Saya lagi kerja, ketika azan berkumandang, simpan dulu, pelan dulu, ya. Utamakan Allah, Pak. Saya lagi jualan, berhenti dulu, datangi, sholat dulu. Utamakan Allah. Nanti Allah akan menyelesaikan urusan kita. Ya, jangan ragu sama Allah sedikit pun. Bakal itu mudah. Apapun urusan kita, semua atas kehendak Allah. Ya, jangan jadi alasan. Dan luar biasanya, kenapa kita harus memakmurkan masjid Allah? Ya, rumah-rumah Allah, karena banyak keutamaannya. Dan luar biasanya Allah, adanya banyak masjid itu merupakan salah satunya kasih sayang Allah untuk kita, Pak. Bu, ya. Saking sayangnya Allah berbanyak masjid. Ya. Allah bukakan ketuk hatinya orang-orang yang dermawan membangun masjid. Kenapa? Karena banyak keutamaan yang kita dapatkan ketika kita selalu berhubungan dengan masjid. Banyak, Pak. Ya, salah satunya Nabi menggambarkan bagi orang yang membangun masjid karena Allah, maka kelak Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Man bana lillahi masjidan yabtagi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannah, kata Nabi, ya. Siapa orang membangun masjid karena Allah, mengharapkan bertemu dengan Allah, maka Allah akan bangunkan nanti rumahnya di surga. Itu luar biasa, ya. Dan yang jelas masjid ini kasih sayang Allah. Allah sayang sama kita.
Apalagi banyak keutamaannya. Nabi menggambar ketika seseorang berangkat, ketika seseorang bersuci, berwudu di rumahnya, berangkat ke masjid dalam rangka beribadah pada Allah, baik waktu pagi atau siang hari, maka langkahnya itu, langkah yang pertama menghapuskan dosa, langkah yang kedua menaikkan derajat, itu dikasih pahala, banyak kebaikan ya, yang sudah, yang pasti kita dapatkan. Apalagi banyak, ada yang paling utama ya. Paling utama untuk kita supaya kita ingat, Pak, semua orang akan mati, siapapun pasti mati. Nanti ketika kita habis mati dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang mahsyar ya. Nah, di situ itu Pak, ini bukan kata saya, kata Nabi. Matahari itu sangat dekat dengan kita. Bisa kita rasakan panas berarti ya, sangat panas. Nah, sekarang ini aja jarak matahari kepada kita itu jutaan kilometer. Coba ada nggak yang kuat 1 jam aja berdiri di pas matahari? Ada nggak? Akan ada ya. Ada nggak yang kuat 30 menit? Ada nggak? Ketika panas banget sekarang ya, yang jarak jutaan kilometer, ada yang kuat? Hebat kalau ada ya. 15 menit diskon, ada nggak? 5 menit ada? Nggak akan ada. Panas nggak kuat. Apalagi nanti Pak, bayangkan jarak matahari dengan kita sangat dekat ya, itu luar biasa, pasti panasnya. Saya ngeri, pasti panas. Saya pernah nyoba 2 menit nggak kuat Pak, Masya Allah, pusing luar biasa. Coba bisa cetak rekor kali ya, 1 jam aja, luar biasa. Nah, ada orang yang mendapatkan naungan daripada Allah ya, di antaranya ada 7 kelompok. Yang salah satunya adalah, singkat saja, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada seseorang, siapa aja berarti ya, yang hatinya terpaut, terikat ke masjid. Itu catatan Pak ya, mari sama-sama. Makanya kita nggak sia-sia datang ke masjid, insya Allah jaminannya surga, insya Allah pasti akan mendapatkan naungan, optimis ya. Makanya jangan takut ya, jangan, harus buru-buru lah gitu ya. Panggil azan langsung, tinggalkan aktivitas, usahakan ke masjid. Dimanapun kita berangkat, di bawah motor, dengan azan, mampir ke masjid, nggak ada salahnya. Harus justru itu, mudah-mudahan kita optimis, kita akan mendapatkan semua kebaikan-kebaikan yang pasti Allah berikan ya. Salah satunya tadi itu di padang mahsyar itu bukan 1 jam 2 jam, bukan 9 menit, bukan setahun 2 tahun, ribuan tahun matahari dekat dengan kepala kita. Ayo, kuat gak? Kalau orang yang selalu terpaut hatinya ke masjid, insya Allah Allah akan berikan naungan ya. Naungan gak kepanasan, itulah berkat sekarang ya. Naungan insya Allah, pastikan. Ini yang bilang Nabi loh, hadisnya sahih ya. Pasti seperti itu. Ya, makanya marilah kita sama-sama ke masjid Allah ya. Berusaha semaksimal mungkin agar supaya kita dicatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah dan orang yang selalu memakukan masjid Allah. Ya. Ini mungkin sekedar tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan dari kata-kata atau gimana, ada yang merasa terusik, yang apa-apalah itu dari Allah ya. Semoga jadi wasilah hidayah, yang benarnya usahakan dari semutip dari ayat Allah surat Al-Qur'an 9, yang salahnya mungkin dari hubungan saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.